Nah saudara, bulan ini adalah bulan kita akan mengajarkan tentang visi yang dari Tuhan untuk kita hidup di dalam visi Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara sudah punya visi atau belum di tahun yang baru ini. Tetapi kalau saudara belum punya visi, pastikan tahun ini saudara harus, atau beberapa hari ini atau saat ini, saudara harus berdoa kepada Tuhan untuk meminta visi dari Tuhan. Kami mengadakan Christmas Carol bagi saudara yang di Manado, ada sekitaran 15 keluarga yang belum dikunjungi. Bersabar saudara, kami pasti akan mengunjungi saudara. Dan ketika kami Christmas Carol, ada begitu banyak harapan dan impian, visi yang Tuhan taruh di dalam pribadi jemaat Tuhan ataupun keluarga jemaat Tuhan. Dan kami mendoakan visi itu bukan doa basa-basi saudara, tetapi kami berdoa supaya rencana saudara, visi saudara itu digenapi Tuhan. Ya, kami tim pelayanan di MCM berdoa dengan keyakinan bahwa rencana saudara, harapan saudara, impian saudara untuk tahun ini itu akan terjadi. Dan khotbah saya pagi ini itu akan mempersiapkan kita untuk kita siap dengan visi Tuhan, siap dengan rencana besar Tuhan, siap dengan berkat Tuhan yang besar, siap dengan tujuan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil saudara, ketika Tuhan menaruh visi di dalam hati saudara, saudara akan siap untuk menikmati, menerima visi dari Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar dua bagian penting. Tuhan adalah Tuhan yang suka memberkati. Yang percaya katakan amin. Karena Dia Tuhan, maka Dia pasti memberkati kita. Dan kalau Dia berkata, Tuhan akan memberkati kita, dan Dia akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan pasti menepatinya. Karena Dia Tuhan. Berarti dengan kata lain, tidak ada janji Tuhan, tidak ada visi Tuhan, tidak ada mimpi yang Tuhan berikan kepada kita pribadi yang akan gagal. Tidak ada. Berarti tidak ada yang salah dengan visi Tuhan, dengan impian, dengan harapan saudara yang Tuhan kasih di dalam hati saudara. Tidak ada yang salah. Tapi kadang beberapa dari kita exciting dengan visi Tuhan. Kita menggebu-gebu dengan rencana Tuhan, dengan mimpi yang Tuhan taruh waktu kita tidur, waktu kita terlelap di dalam hadirat Tuhan. Bukan hari Minggu saudara ya. Tapi waktu kita tidur Tuhan berikan kita mimpi. Dan kita exciting mulai menceritakan mimpi kita itu kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, kita mulai ragu dengan mimpi Tuhan, dengan visi Tuhan. Saya berdoa supaya khotbah pagi ini akan mengarahkan kita, tetap mengarahkan kita untuk terus berjalan, untuk terus bergairah, untuk terus hidup di dalam visi Tuhan. Kalau saya waktu di kampung halaman saya, kalau naik bendi, sang kusir akan mengarahkan kudanya untuk straight kepada tujuan. Dan dia akan memperlengkapi kuda itu dengan kacamata kuda, supaya dia tidak bisa melirik ke kanan atau ke kiri. Dan dia akan memberikan semangat kepada kuda tersebut dengan cambukan kasih. Ya.
kita kadang menyerah dengan visi Tuhan, dan visi Tuhan kadang tidak tercapai. Waktu ada jemaat Tuhan yang bilang, ada beberapa visi Tuhan yang kami doakan tapi tidak tercapai. Di hati saya berdoa kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan, nyatakan firman-Mu. Jangan sampai jemaat bilang, pendeta berdoa nyandak manjur. Di rumah lagi, di rumah yang selanjutnya ada visi yang tercapai, puji Tuhan. Tapi ada beberapa visi yang tidak tercapai. Itu alasannya kenapa saya mau sharing firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi ini. Ada dua alasan kenapa visi dari Tuhan, kita tahu itu visi dari Tuhan, dan kita sudah hidup di dalam visinya Tuhan, kita bergairah melakukan visinya Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, tetapi visi Tuhan belum bisa kita dapatkan dan kita belum bisa menikmati visi Tuhan. Alasan yang pertama, the storm in the middle of the road. Karena ada badai di tengah perjalanan kita. Akan selalu ada badai. Akan selalu, saudara. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita baca firman Tuhan dulu ya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41, firman Tuhan berkata begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, murid-murid disuruh sama Tuhan Yesus, mari kita bertolak ke seberang. Oke, ya. Mari kita bertolak ke seberang. Kita sering mendapatkan visi dari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, oke, Engkau telah memberikan saya visi, tapi bagaimana cara menggapai visinya? Saya tidak tahu dan saya tidak mengerti bagaimana cara saya bisa mendapatkan visi Tuhan. Kadang kita berdoa kepada Tuhan, dan di dalam doa, minggu pertama kita semangat sekali berdoa, bisa memakan waktu 3,5 jam untuk visi kita. Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang besar, yang telah memberikan visi ini, dan aku mau hidup sesuai dengan visi-Mu. Tuhan pasti menolong saya. Waktu murid-murid mendengar firman Tuhan, visi dari Tuhan, murid-murid
tidak diberitahukan kalau akan ada badai di tengah perjalanan. Kalau kita membaca keseluruhan firman Tuhan, kita sudah tahu saudara, di dalam kisah ini akan ada badai. Dan setelah itu badai itu akan diredakan sama Tuhan dengan berfirman 2 kata, diam, tenanglah. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita sudah tahu. Tetapi bagaimana kalau kita tidak tahu kalau di tengah perjalanan kita akan ada badai. Di tengah mimpi kita akan ada badai di sana. Di tengah perjalanan kita mencapai tujuan Tuhan, mimpi yang Tuhan berikan, akan ada badai di sana. Dan bagaimana kalau kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan sepertinya membiarkan kita untuk tenggelam, untuk binasa. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini mempersiapkan kita. Hari-hari yang baru. Baru 1 minggu. Ini minggu pertama di tahun 2024. Kita baru buat resolusi. Resolusi itu kelihatannya luar biasa. Sebelum Yesus menyuruh mereka bertolak ke seberang, ada begitu banyak orang yang takjub dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dengan pengajaran Yesus. Murid-murid juga tahu dan mereka takjub dengan pengajaran yang Yesus ajarkan. Dan kemudian Yesus menyuruh mereka bertolak ke seberang. Tanpa pertanyaan, mereka taat kepada Yesus. Di tengah perjalanan ada badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus jurumudiku. Tetapi saat itu Yesus sedang tidur. Kalau hamba Tuhan lain, mereka akan bilang, engkau harus kuat berdoa. Lebih kuat lagi berdoa. Tapi saya mau persiapkan jemaat Tuhan di MCM. Engkau harus siap untuk menerima badai di dalam perjalanan mengarungi visi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus siap, saudara. Kebanyakan orang akan menyerah ketika ada badai. Ada orang yang saya kenal, dia mempunyai impian, saya akan berbisnis, bisnis jualan A. Di tengah perjalanan bisnis dia bilang, rugi kote, ganti lagi bisnis, jual minyak tanah. Rugi kote, lelah kote, bajaga warung 1 hari. Cuma 2 orang yang beli 2 liter yang laku. Ganti bisnis lagi. Dia jual kompor. Rugi kote, dia jual minyak goreng. Rugi kote, dia jual beras. Rugi kote, dia jual gorengan. Rugi kote. Saudara pernah ketemu dengan orang yang demikian? Ketika engkau menghadapi badai, jangan cepat-cepat menyerah. Saudara, kebenarannya ini saudara. Saudara mau ada Tuhan di dalam hidup saudara, mau hidup saudara melakukan visi Tuhan, atau saudara tidak punya Tuhan di dalam hidup saudara, saudara tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kebenarannya adalah badai akan tetap ada. Tanya sama orang yang tidak mengenal Tuhan, badai akan tetap ada. Dan kalau saudara ada di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan,
supaya badai hidup kita hilang. Ya kan? Itu bukan kebenarannya. Kebenarannya adalah badai pasti akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah engkau siap ketika badai datang atau tidak? Apakah engkau mempersiapkan dirimu ketika badai datang atau tidak? Yesus tidak akan kemana-mana. Yang takutnya kalau saudara yang kemana-mana. Yesus akan tetap ada di perahu. Dan pada waktunya Tuhan akan bangun, menghardik angin itu, dan membuat danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran di dalam hidup saudara. Tujuan badai ada di dalam hidup kita bukan supaya kita hancur, kita binasa, kapal kita tenggelam. Bukan saudara. Tujuan badai supaya mempersiapkan hidup kita, membentuk karakter kita, meningkatkan otot rohani kita, memperkuat iman percaya kita kepada Yesus. Dan yang paling penting adalah mengarahkan kita untuk selalu berpegang kepada Tuhan. Bukan saudara mencari jalan sendiri. Badai bertiup, ada orang yang balik arah saudara. Berbahaya kalau kita lanjut. Ayo kita balik arah, mendayung. Cepat keluarkan air di dalam perahu. Dengan usaha kita, badai tidak akan berhenti. Itu kabar buruk. Tapi kabar baiknya, kalau kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan visi Tuhan, kabar baiknya Yesus ada di sana. Dan satu waktu ketika kita telah dipersiapkan Tuhan, karakter kita dipersiapkan Tuhan lewat badai, iman kita, otot kerohanian kita telah dipersiapkan untuk kuat. Pada saatnya Tuhan akan bangun dan menghardik badai itu. Saudara percaya bagian ini? Yang percaya katakan amin. Badai dan gelombang akan datang saudara. Tetapi kalau saudara tetap kuat, saudara akan lihat Tuhan mempersiapkan hidup kita, supaya waktunya nanti saudara akan siap menerima berkat Tuhan yang besar. Richie, saya dukung saudara di atas pundak saya. Waktu saya mengangkat Richie, satu kali dia minta turun, dan dia bilang, "Papa, Richie strong, Papa." Terus, "Papa, Richie dukung, Papa." Saya izinkan dia Pertama saudara, saya biarkan kaki saya berpijak. Tapi setelah itu, saya memberitahukan ke dia supaya dia banyak makan 10 karung beras lagi, baru dia bisa mengangkat papa. Saya biarkan beban tubuh saya menimpa Richie, dan dia bilang, "Berat papa." Waktu badai, saudara sementara dipersiapkan Tuhan untuk saudara siap menerima rencana Tuhan yang besar, visi Tuhan yang besar terjadi dalam hidup saudara. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16
ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari kita lihat bagian firman Tuhan di dalam New International Version. NIV berkata demikian. Kalau saudara punya Bible, aplikasi Bible di dalam handphone saudara, smartphone saudara, saudara bisa menyimaknya di dalam Alkitab saudara. John 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, di dalam dunia ini, you will have trouble. Saudara mau ada di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, selama saudara masih ada di dunia ini, saudara akan menghadapi badai. You will, engkau pasti have trouble. But take heart, take courage. I have overcome the world. Kita punya Tuhan yang mengalahkan dunia. Ketika kita ada di dalam badai, Tuhan mempersiapkan kita. Kita tidak perlu takut. Tuhan ada untuk mengalahkan dunia. Dia membuktikan dia Tuhan. Firman Tuhan, Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata begini. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Katakan kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kenapa harus bahagia? Kenapa harus anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan? Karena pencobaan itu, badai itu akan mempersiapkan kita untuk kita siap menikmati berkat Tuhan. Engkau akan menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan satu apapun. Kalau sekarang kita masih semangat, satu waktu kita ada di dalam badai, di tengah badai, jangan menyerah. Menyanyi Jo. Bersyukur saja. Karena Tuhan punya janji. Waktu kita baca bagian tadi di dalam Markus 4, kita nyantai bacanya ya. Santai. Ricci bilang santuy. Karena kenapa? Karena kita tahu keseluruhan isi firman Tuhan. Tetapi kalau murid-murid waktu itu, dia tidak tahu kalau di tengah jalan akan ada badai. Dan badai itu hampir-hampir menenggelamkan kapal mereka. Banyak nelayan. Murid-murid Yesus itu banyak nelayannya. Tapi kalau nelayan sudah takut, hati-hati. Kalau saudara naik kapal, kapten atau awak kapal masih santai, mereka masih nyanyi-nyanyi, saudara nyanyi-nyanyi, saudara diam saja, jangan takut. Kalau orang sudah menyanyi, saudara harus menyanyi. Karena berarti bahaya. Waktu kami ke talaut, gelombang. Pertama orang santai, menyanyi kuat-kuat. Tapi waktu gelombang badai, siapa orang sudah mau menyanyi?
Tak dengar banyak orang so mulai menyanyi lagu rohani semua. Ketika visi Tuhan, impianmu, resolusi, harapanmu belum terjadi, belum tercapai, belum digenapi, tetap percaya dan terus kerjakan dengan tekun apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Jangan menyerah, karena Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Tuhan mempersiapkan kita. Itu yang pertama, saudara. Badai pasti ada. Yang kedua, kita sering kehilangan visi dari Tuhan. Tidak mencapai visi, mimpi, tujuan yang Tuhan berikan. Karena kita didistract, dialihkan oleh berkat. Kita dialihkan oleh berkat. Saudara tahu ada satu kata bijak untuk menjatuhkan kera di atas pohon, engkau tidak bisa menggoyang pohonnya. Keranya tidak akan jatuh. Untuk menjatuhkan seekor kera, saudara biarkan dia makan pisang, kenyang, dan biarkan angin sepoi-sepoi bertiup, dia pasti jatuh. Banyak orang didistract dengan berkat. Jagongan hebat sekali. Dan kemudian kita dapati dia tersandung dan jatuh. Baru menikmati berkat satu langkah. Ketika datang pujian, mantap, hebat. Dia langsung jatuh. Kalau saudara pernah lihat reels, video pendek, ada seorang yang standing motornya, dan kemudian ada orang yang dengan mobil, mantap, dia langsung oleng motornya dan lipalah dia. Hati-hati dengan berkat satu langkah. Hati-hati dengan berkat dua langkah. Mantap, jago kote kita jago kote kita bisnis, jago kote kita usaha. Ambillah itu satu. Berhasil lagi. Memang jago ngana. Luar biasa. Pakai ayat. Memang katu kalau apa yang diberkati Tuhan memang diberkati. Tangan yang rajin memang diberkati Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak diberkati Tuhan. Berkatnya tidak salah, saudara. Tetapi ketika berkat itu mulai mendistract perhatian kita, hati-hati. Itu baru berkat dua langkah. Pastor, doakan saya mau bangun bisnis. Sebelum dia bangun bisnis, dia melayani Tuhan. Ya Steve, ketika dia bangun bisnis dan Tuhan berkati bisnisnya, dia mulai lupa Tuhan. Ngana dulu sebelum diberkati, tiada hari tanpa hadirat Tuhan. Setelah diberkati,
kita mulai lupa Tuhan. Saya kan pengelola yang baik. Saya harus mengelola apa yang Tuhan percayakan. Tidak ada yang salah dengan itu saudara. Tetapi ingat, saudara, kita diberkati Tuhan karena kita melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan, dengan usaha yang diberkati. Waktu saudara melayani Tuhan, saudara diberkati. Harusnya ketika saudara diberkati, saudara lebih lagi melayani Tuhan. Amin ya. Nggak ada waktu lagi pastor. Sorry, Tuhan kasih 24 jam. Miles Munro bilang, kegagalan seseorang memenuhi panggilan Tuhan adalah ketika dia tidak bisa memanage dua hal. Yang pertama waktu, yang kedua kesempatan. Bukan, waktu, yang kedua perubahan. Manage time and changes. Waktu dan perubahan. Waktu dan perubahan pasti. Waktu saudara datang dan pulang, saudara bertambah tua 1 jam. Saudara berubah 1 jam lebih tua. Kita tidak bisa menahan. Waktu saudara datang, saudara punya 1,5 jam. Ketika saudara pulang, 1,5 jam telah selesai. Kalau saudara diberkati Tuhan karena saudara melayani Tuhan, saudara harusnya don't burn your bridges. Ada di buku itu saudara. Siapa itu yang tulis, saya lupa. Jangan bakar jembatanmu. Kalau saudara diberkati karena saudara melayani Tuhan, saudara harusnya membangun jembatan yang lebih panjang lagi. Melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kalau saudara belum diberkati Tuhan, layani Tuhan. Tahun ini kita mencanangkan tahun di mana 90% jemaat MCM itu semuanya ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu? Kalau saudara lihat ini gordeng ini kayaknya perlu diganti atau dicuci, berarti saudara terpanggil untuk mengganti atau mencuci gordeng ini. Kalau saudara lihat di toilet nggak ada tisu, berarti saudara terpanggil untuk melayani di bagian itu. Mudah saja cari panggilan Tuhan dalam pelayanan saudara. Kalau saudara terbeban, saudara terkorek hati saudara, ini kursi ini miring. Harusnya saudara adalah orang yang tepat untuk membetulkan kemiringan kursi ini. Saudara datang dan atur kursimu. Ketika saudara dapatkan pekerjaan, saudara harus memanage waktu saudara. Supaya saudara apa yang saudara berikan kepada Tuhan ketika saudara belum mendapatkan pekerjaan. Atau ketika usaha saudara, bisnis saudara belum diberkati Tuhan. Apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Ketika saudara diberkati dengan pekerjaan dan bisnismu yang diberkati, saudara harusnya tetap mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Supaya Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Yang percaya katakan amin. Keteralihan, distraction itu akan semakin menghilangkan pertimbangan kita yang benar. Kebenarannya adalah distraction, pengalihan akan membuat pertimbangan kita itu jadi tumpul. Pertimbangan yang benar jadi tumpul. Makanya saudara akan lihat kalau saudara ada orang yang kemudian berhasil di bagian lain, dia mau lagi berhasil di satu bagian yang lain. Dan kemudian dia mau lagi berhasil di satu bagian yang lain. Dia mau semakin dia berhasil, semakin dia diberkati, semakin dia mau diberkati lebih lagi. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau engkau diberkati, engkau perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah berkat yang satu ini memang milik saya atau memang milik orang lain? Kalau milik orang lain, saudara baiknya lepaskan.
Karena mungkin kalau saudara ambil berkatnya, saudara akan terima berkatnya, tetapi waktu dengan keluarga itu jadi berkurang. Saudara nggak bisa melihat anak saudara tumbuh dari kecil. Saudara kaget-kaget kamari lihat anak saudara, ih, siapa pe anak ini? Kamu pe anak, soba kumis. So ada cewek dia gendong, dia gandeng. Ya Erika, kapan? Karena Tuhan memberkati kita sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan tujuan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan akan memimpin kita, membawa kita kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Kalau engkau belum punya waktu untuk melayani Tuhan, engkau punya pikiran, ide untuk melayani Tuhan. Kalau engkau belum punya ide, engkau belum punya waktu melayani Tuhan, engkau punya berkat yang saudara percayakan untuk engkau kelola untuk melayani Tuhan. Kalau engkau belum punya waktu, engkau punya lutut untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau belum punya apa-apa untuk melayani Tuhan, engkau punya tubuhmu untuk melayani Tuhan. Saya senang dengan satu orang, waktu ditanya volunteer rekrutmen, ditanya kamu mau pelayanan apa? Nin tahu le pastor. Pokoknya pastor, semua kita mau. Nanti kita belajar. Hebat sekali. Dan saya lihat komitmennya untuk melayani Tuhan. Komitmennya untuk melayani Tuhan. Kalau saudara lihat, sayang dia nomor 2, nomor 1 Steve ya kemarin. Nomor 2 Rafael. Saya yang ada interview di sana. Saya tanya, Nin tahu, pokoknya kita mau melayani Tuhan. Apa Jo? Semua dia. Sebentar dong mau bapel di bawah. Tapi mereka melakukannya untuk Tuhan. Dan orang yang melayani di rumah Tuhan pasti diberkati Tuhan. Pasti saudara. Kalau tahun ini saudara belum melihat berkat Tuhan, tahun lalu saudara belum melihat berkat Tuhan, mungkin saudara belum melayani benar-benar di rumah Tuhan. Dan ketika saudara melayani Tuhan dan kemudian Tuhan memberkati saudara, jangan lupa bahwa engkau diberkati karena engkau melayani Tuhan. Yang pertama, akan ada badai dan tidak semua orang tahan, punya determinasi, punya ketahanan, endurance dalam menghadapi badai. Supaya kau punya ketahanan, endurance dalam menghadapi badai, saudara harus taruh di dalam pikiranmu bahwa badai yang datang di dalam hidupku itu mempersiapkan aku untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Saya suka dengan Pastor Melan, Kak Gil, karena mereka orang yang bilang begini, kalau saya bangun, saya usaha, tidak ada kata gagal. Yang ada hanya belajar dan saya akan usahakan supaya usaha yang saya bangun itu berhasil. Banyak orang usaha bangun, lihat, ya rugi kote. Keluar Jo. Berhenti Jo dari pekerjaan. Cuma gaji kote 1,8, ya baru kok masuk kerja. Ada yang siap digaji 1 juta. Saudara sudah digaji 1,8. Iya. Lihat, wih dia gagal 10 juta DP gaji. Kau baru kerja setengah bulan. Bertahan dulu. Kalau saudara keluar, saudara akan mulai dari nol lagi. Maju terus. Pada saatnya Tuhan akan bangun dari tidur. Dorong bilang Tuhan tidak pernah tertidur. Tapi Tuhan tidur dan Tuhan bangun. Ya. Yesus sebagai manusia. Dan dia Allah juga. Dia bangun dan menghardik badai. Yang kedua saudara, jangan sampai berkat 1-2 langkah itu mengalihkan perhatianmu dari berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan untuk engkau nikmati. Saudara so bertahan, so kuat menghadapi badai, tapi baru 1-2 berkat, saudara langsung terlena, melupakan Tuhan.
dan akhirnya saudara tidak mencapai berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati. Tahun yang baru, berkat Tuhan yang baru, berkat Tuhan yang besar untuk saudara. Pastikan saudara siap untuk menikmati berkat Tuhan.